Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah membahas mengenai zakat, bahwa zakat itu adalah suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan ditentukan siapa penerimanya, ditentukan jumlah yang harus dikeluarkan dan ditentukan waktunya. Berbeda dengan zakat, kalau infak adalah pemberian yang berupa materi, tetapi tidak ditentukan batas waktu dan juga ukurannya. Selain itu kita juga mengenal adanya wakaf. Kalau wakaf ini pemberian berupa benda atau barang yang tadinya menjadi hak milik pribadi seseorang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umum. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Nah, selain itu ada lagi yang namanya sodakoh. Nah, sodakoh ini adalah aktivitas pemberian, suatu sikap yang mengajarkan kedermawanan, tetapi ini lebih luas cakupannya. Karena apa? Tidak dibatasi siapa yang harus memberi, apa yang diberikan, waktunya, kemudian batasan jumlahnya, ini tidak dibatasi. Sehingga siapapun bisa melakukan sodakoh. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sodakoh merupakan aktivitas memberi kepada seseorang, baik materi maupun non-materi, yang didasarkan dengan rasa ikhlas dan cinta terhadap sesama dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang yang diberikan ini harus memiliki nilai manfaat. Kenapa? Beberapa waktu lalu kita sempat melihat ada video yang viral. Video itu berisi tentang aktivitas seorang pemuda yang membagikan kardus, kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang berada di pinggir jalan. Mereka yang menerima sangat bahagia sekali. Namun ternyata ketika kardus tersebut dibuka, isinya adalah sampah. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak boleh dicontoh oleh siapapun. Yang namanya memberi itu harus diniatkan ikhlas dan juga memiliki niat untuk meringankan kesusahan orang lain. Kejadian tadi tidak hanya membuat orang lain sakit hati, tetapi juga menurunkan harga diri orang lain. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain, mungkin bagi orang yang tidak terbiasa untuk bersedekah, memberi itu adalah sesuatu yang berat. Ini bisa kita latih dengan cara memberikan sebagian dari apa yang kita punya, mulai dari sedikit demi sedikit. Nanti kita tingkatkan intensitasnya menjadi lebih lagi dan lebih lagi. Dengan melalui pembiasaan seperti itu, kita tidak akan merasa berat untuk memberi. Nah, apabila kita senantiasa membiasakan diri dengan memberi, ini akan menjadi gaya hidup yang tentu saja akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk memberi, karena memberi itu bisa dengan apapun yang kita punya. Kita bisa memberikan berupa materi maupun non-materi. Memberikan materi misalnya bisa berupa uang, barang, pakaian, atau yang lainnya. Memberikan non-materi misalnya senyuman. Senyuman itu adalah sodakoh. Tabassamuka fi wajhi akhika sodakotun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Semudah itu kita bersedekah tanpa mengeluarkan rupiah sepeser pun. Jadi jangan ragu untuk bersedekah. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah atau berbagi kepada orang lain. Saat ini banyak saudara-saudara, teman-teman mahasiswa yang aktif menggalang dana bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, terlebih lagi bagaimana kalau kita tidak bisa bersedekah secara langsung? Saat ini sudah banyak media atau lembaga-lembaga resmi yang menyalurkan bantuan-bantuan dari para dermawan. Ada Basnas, ada Lazisnu, ada Lazismu, yang semuanya ini membantu menyalurkan dana-dana dari para dermawan. Nah, terlebih lagi saat ini banyak platform media yang berbasis online sehingga memudahkan kita untuk berbagi hanya dengan satu genggaman tangan saja.
Banyak sekali lembaga-lembaga yang mengatasnamakan dana bantuan sosial. Namun sangat disayangkan sekali ternyata banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan momen ini untuk mencari kepentingan pribadi. Saya pernah menjumpai dalam suatu kesempatan itu ada seseorang yang membawa proposal atas nama bantuan untuk anak yatim. Ternyata ketika saya buka proposalnya, tanggalnya itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Jadi pemirsa juga perlu mengantisipasi hal-hal yang demikian karena ternyata banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan bantuan untuk sosial tetapi nyatanya ini sangat diragukan. Jadi kita harus memastikan legalitas dari badan atau lembaga yang kita percaya untuk menyalurkan bantuan kita. Walaupun mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tetapi kita harus yakin bahwa di luar sana itu masih banyak orang-orang yang memang tulus dan ikhlas untuk menggalang dana demi membantu orang-orang yang membutuhkan. Banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah populer atau terkenal dan memiliki legalitas untuk menyalurkan bantuan-bantuan dalam bidang kesehatan, berupa beasiswa pendidikan, disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap harus husnudon terhadap teman-teman di luar sana yang masih berjuang untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi setelah iklan berikut ini, tetap bersama dengan Mutiara Iman.